Selamat pagi sahabat-sahabat muda dan para domsavian. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar bersama pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita masuk di bab 6 sub A. Silakan yang punya modul, ada modul di samping di depan. Dilihat kebebasan anak-anak Allah. Saya memastikan teman-teman semua hari ini sehat, dalam keadaan sehat, dan semua bisa beraktivitas dengan baik. Dan kita berharap semoga COVID segera balik ke asalnya. Kita bicara tentang kebebasan. Pengertian kebebasan apa sih? Definisinya apa? Kita sering mendengar soal kebebasan. Kebebasan itu kemerdekaan seseorang untuk melakukan tindakan baik, ya, sesuai dengan hukum, moral, susila, dan iman. Jadi kemerdekaan kita sebagai manusia untuk melakukan tindakan baik. Atau secara sederhana sebenarnya kalau kita itu bebas, efek kalau kita bebas itu perasaan kita itu lepas, senang, tanpa kekangan, tanpa beban. Kita bisa melenggang ke sana kemari tanpa ada rasa berat, tidak takut. Dan tentunya orang bebas itu saya pastikan bahagia. Hukumnya, kebebasan itu melekat dalam diri seseorang, dalam diri manusia sejak lahir. Dan ini kita sebut sebagai hak asasi, hak yang paling hakiki, hak dasar yang kita bawa sejak kita lahir. Tetapi ada warning. Seringkali orang salah menafsirkan kebebasan, yaitu bebas melakukan segala hal sekehendak hati. Padahal lihat poin 1 itu kita bebas melakukan suatu tindakan baik. Oke, kita lanjutkan. Kita bicara kebebasan itu selalu harus bersama-sama dengan tanggung jawab. Karena kebebasan dan tanggung jawab itu tidak bisa dipisah. Kebebasan itu selalu mengandalkan tanggung jawab. Setiap dari tindakan kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Artinya apa? Semakin orang bertanggung jawab, semakin ia bebas. Semakin orang bertanggung jawab, semakin ia bebas. Kebalikannya, semakin orang tidak bertanggung jawab, maka semakin dia tidak bebas. Maka bebas dalam hal ini sebenarnya easy going, enjoy aja, lepas. Tetapi tadi ya, ingat, melakukan tindakan baik sesuai moral, susila, dan iman. Kebebasan yang selalu mengandalkan tanggung jawab itu artinya kita bertanggung jawab secara moral, melakukan tindakan sesuai dengan kaidah hukum moral, norma-norma susila, dan iman. Bahwa orang yang melanggar norma atau kita yang melanggar norma, dipastikan bahwa kita tidak nyaman dengan diri sendiri dan orang lain. Bahkan dengan dirinya sendiri kita tidak nyaman. Dengan diri kita tidak nyaman kalau kita melanggar norma. Ya, jadi orang yang bebas itu orang yang bahagia sebenarnya, tanpa beban, karena tindakan-tindakan baik. Hal sederhana bisa kelihatan kalau kamu telat masuk sekolah, terus gerbang sudah ditutup, wah kamu sudah bingung. Makanya kalau kamu telat itu lari-lari, supaya telatnya tidak terlalu lama. Kecuali yang secara moral memang sudah bebal, mending telat. Dan telat itu sudah makan setiap hari, itu berbeda lagi. Tapi kamu yang masih mempunyai sesuatu yang baik di dalam hatimu,
Kalau kamu terlambat gitu sudah merasa tidak nyaman, ya kan? Iya, macam-macam yang dirasakan. Kalau kamu belum mengerjakan tugas yang harusnya dikoreksi hari itu, pasti rasanya juga tidak nyaman, kecuali sudah terbiasa. Ya, oke, kita lanjutkan. Contoh kasusnya begini. Misalnya Pak Adi mohon izin untuk tidak masuk sekolah, untuk tidak mengajar kepada kepala sekolah. Nah, alasan yang saya pakai untuk tidak masuk sekolah adalah sakit. Padahal saya tidak sakit. Ya. Nah, saya kan atau Adi ini kan melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dia. Izin tidak masuk karena sakit itu aja tidak bertanggung jawab. Apalagi ditambah lagi dia jalan-jalan ke mall. Tambah tidak bertanggung jawab lagi. Nah, ketika dia melihat di mall, dia melihat ada orang tua murid yang dia kenal dan orang tua murid itu mengenal, pasti dia semakin tidak bebas. Dia berusaha untuk menghindar, dia berusaha untuk sembunyi. Kenapa? Karena dia merasa tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Karena dia tidak nyaman dengan dirinya, dengan orang tua murid itu. Satu, takut kalau dilaporkan, dia khawatir, dan yang jelas dia merasa, perbuatan tidak bertanggung jawabku ketahuan. Kan ini hari kerja, kenapa Adi di sini, Pak Adi di sini? Dia jelas merasa tidak bebas. Kita tunggu ngetik. Tindakannya tidak bertanggung jawab, bohong pada kepala sekolah bahwa ia sakit, padahal enggak. Jalan-jalan di mall saat jam kerja, ingin libur sebelum waktunya, korupsi waktu jelas, meninggalkan tanggung jawab jelas. Udah, enggak bertanggung jawab, pasti dia enggak bebas. Kecuali dia sudah terbiasa. Lain soal. Maka Pak Adi saat itu menjadi pribadi tidak bebas karena merasa takut dan khawatir saat ketemu orang tua murid, berusaha menghindar, merasa tidak nyaman dengan tindakannya sendiri. Orang itu kalau melakukan tindakan yang melawan norma, dia merasa tidak bebas. Ya. Kita tegaskan lagi bahwa Pak Adi menjadi pribadi yang tidak bebas saat memilih tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dan tentu dia mengabaikan tanggung jawabnya. Nah, karena tidak bertanggung jawab, maka ia menjadi pribadi yang tidak punya kebebasan. Jelas sampai di sini ya. Kalian bisa mencari atau membuat contoh secara pribadi, karena mengetahui berarti kamu bisa membuat contohnya. Kita break sebentar. Mari seruput dulu kopinya. Di situ kalau ada kopi diseruput ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam kehidupan kita, kebebasan dipahami orang dalam dua sisi. Yang pertama adalah kebebasan negatif, atau sering kita sebut bebas dari. Tiap orang itu mendambakan memiliki kebebasan dari segala sesuatu yang tidak membuat nyaman hidupnya. Jadi semua hal yang tidak membuat nyaman hidup kita itu pengennya kita hindari. Bebas dari tugas, bebas dari tanggung jawab, bebas dari ulangan, bebas dari PR, bebas dari tekanan, bebas dari belajar, bebas dari hukum, dan sebagainya. Pengennya nge-game terus seharian, ya toh? Pengennya itu mainan HP terus seharian.
Nah, iya. Yang kedua, sisi yang kedua itu kebebasan positif. Bebas untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang baik dan berguna. Dan ini jarang orang memilih ini, itu jarang. Karena tidak enak, membuat tidak nyaman. Ya. Menolong sesama, mengasihi, mengeluarkan pendapat yang baik, menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Tidak mudah, karena perbuatan itu konsekuensinya besar, butuh effort yang tinggi untuk yang tidak terbiasa. Yang sudah terbiasa itu kalau tidak melakukan hal yang baik malah gatal semua, kan? Mungkin ya kita sama-sama berjuang melakukan, mengupayakan keutamaan. Sebenarnya apa sih fungsi kebebasan dalam hidup kita? Kalau kita bicara kebebasan, kebebasan itu sama dengan kehendak bebas sebenarnya. Dan itu adalah anugerah istimewa dari Allah yang memiliki fungsi untuk manusia. Kalau tidak ada fungsinya, ngapain kita diberi kebebasan? Dari semua fungsi sebenarnya bicara soal aktualisasi. Kita mengaktualkan diri kita. Diriku yang aktual itu apa? Menjadikan manusia kita tampil sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Jadi dengan kehendak bebas, kamu, aku, kita itu bisa menampilkan menampilkan diri kita yang terbaik, bahwa kita itu adalah bermartabat luhur. Dengan apa? Tindakan baik tadi. Yang kedua, fungsinya alat bagi kita untuk mengembangkan diri menuju kesempurnaan. Kenapa? Karena kita bisa memilih. Dan pilihan-pilihan kita itu bisa membuat kita mengembangkan diri, terutama pilihan yang menuju ke arah kebaikan. Karena kebebasan, berkat kebebasan kita itu bisa memilih, dan hanya kita yang bisa memilih. Manusia maksud saya. Makhluk lain tidak bisa. Binatang itu tidak bisa. Tumbuhan itu tidak bisa membuat pilihan, tidak bisa. Karena mereka tidak punya. Ya, mestinya kita bersyukur. Yang ketiga, sarana bagi kita untuk mendekat kepada Allah. Kita punya sarana untuk mendekatkan diri pada Allah, yaitu apa? Kehendak bebas. Binatang tidak bisa. Ada kambing berdoa? Tidak ada. Burung berdoa? Tidak ada. Hidup-hidup saja, mati-mati saja. Tumbuhan pun juga begitu. Dia tidak bisa memilih. Tidak ada air, medianya kering, otomatis mati. Dan tidak bisa jalan-jalan ke pasar minta-minta. Lucu kalau ada tumbuhan kayak gitu. Kita harus selalu ingat hal ini, bahwa kebebasan yang kita miliki, yang dimiliki manusia, itu tidak pernah bebas dalam arti penuh. Maksud saya penuh itu kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Tidak bisa. Kecuali kamu hidup di planet Mars sana sendirian. Mau nge-game seharian, mau makan seharian, mau terserah. Tapi usahakan sendiri. Kita itu tidak bebas, tidak bisa bebas semau gue, semau lu. Tidak bisa. Karena ada aturan, ada norma. Orang dengan kebebasannya selalu berhadapan dengan norma dan aturan yang membatasi. Hari ini aturannya tidak boleh keluar, di rumah saja. Ya sudah, di rumah. Kalaupun keluar terpaksa, pakailah masker. Itu aturannya, normanya. Ya kita taati. Bukan mau mengekang kamu, bukan mengekang kita, tapi supaya kita itu teratur. Karena tujuannya untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Masih banyak orang-orang bebal tidak pakai masker kalau keluar.
Nah, dengan kehendak bebas, dengan kebebasan kita tidak bisa memperlakukan orang lain semau kita. Karena kalau kita memperlakukan seseorang semau kita, itu melanggar hak orang lain. Apa haknya dia? Haknya dia adalah diperlakukan dengan baik. Dan jika kita melanggar aturan itu, melanggar norma itu, ya kita bisa dihukum secara pidana. Loh Pak, tapi itu Pak, kemarin itu ada pencuri dan menjengkelkan pencuri itu, ketangkap dipukuli. Ya, kita melanggar aturan. Dia itu punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Loh Pak, dia kan melanggar hak asasi kita. Loh, itu masalahnya dia, bukan masalahmu. Itu masalahnya dia, persoalan dia. Gitu loh. Jadi ketika dia mencuri, itu artinya dia secara moral dia belum bisa bertanggung jawab. Maka tugas kita, ayo toh, kamu tidak usah mencuri, ingatkan dia, tidak usah dipukuli, ya. Jadi jangan kita lalu sama seperti pencuri, kita merampas hak orang lain juga. Bodoh itu namanya. Ya memang jengkel, pasti. Milikmu dicuri, masuk kamu ndak jengkel? Yo jengkel, tapi masuk kamu mau ganti menjadi pencuri, ya kan? Pencuri hak asasi. Oke, lanjut. Nah, ini potret dalam kehidupan kita. Aturan yang ada dalam lingkungan kita itu bukan untuk membatasi kebebasan, tapi untuk mengatur supaya kita teratur, supaya kehidupan kita bersama orang lain itu berjalan dengan tertib. Coba bayangkan jika dalam masyarakat itu tidak ada aturan, apa yang terjadi? Orang bisa saling membunuh dengan bebas. Orang bisa saling menyiksa temannya dengan bebas. Kita juga bisa mengambil milik orang lain dengan bebas kalau tidak ada aturan. Bahkan kita bisa ngomong sekehendak hati di lingkungan sekolah, masyarakat, dimanapun berada, termasuk omongan kasar, omongan jorok, tidak sopan dan sebagainya. Silahkan list sendiri. Nah, kita sebagai orang Katolik, kita sebagai orang Kristen, atau kita yang belajar kekristenan, apa sih kualitas kemerdekaan Kristiani? Kebebasan itu merupakan hal yang hakiki, artinya istimewa dalam hidup manusia. Karena istimewa, maka Yesus pun juga menegakkan kebebasan ini di dunia. Dan ini tertulis dalam Lukas 4:18-19. Sebenarnya yang dibaca oleh Yesus itu adalah nasnya Yesaya. Tapi nas Yesaya itu tentang diri Yesus sendiri. Maka pas ketika dia baca, nas itu untuknya. Coba kita baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan itu tahun pembebasan, tahun pengampunan. Pada perjanjian lama semua hutang dihapuskan. Lalu bagaimana orang Katolik harus menjalankan kemerdekaannya? Orang Katolik harus menjalankan kemerdekaannya itu harus belajar dari nasihat Paulus. Paulus menasihati kita tentang bagaimana kita menggunakan kemerdekaannya. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13, 14, 15. Kita lihat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh
dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dilanjutkan ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini yang ayat 15 itu warning juga, bahwa dalam kehidupan kita ada konflik, ada persoalan, kita tidak match dengan orang lain dan kita tidak sinkron dengan orang lain. Tetapi meskipun begitu, jangan saling membinasakan. Lalu konsekuensinya harus ada rekonsiliasi, harus ada pengampunan. Nah, Yesus berjuang untuk membebaskan manusia dari dosa dan tawanan iblis, sekalipun Yesus harus menderita. Mungkin dalam arti tertentu dia kehilangan kebebasannya juga. Nah, sebagai murid, kita adalah orang-orang yang dibebaskan dari dosa, dari maut, dari iblis. Kebebasan yang kita miliki, ingat, itu berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Karena itu, mosok meh meneng wae, mosok meh diem aja, karena Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita. Tentu dia tidak butuh balas budi, tetapi bagaimana kita itu secara moral itu berhutang budi. Apakah kita mau diam saja? Apa yang harus kita lakukan kalau kita berhutang budi? Ya, kita harus menggunakan kebebasan untuk membebaskan sesama yang miskin, yang menderita, yang tersingkir, tertindas, terjajah. Pokoknya preferential option from the poor. Itu yang kita harus berbuat kebaikan kepada orang yang paling membutuhkan dalam kehidupan kita. Kalau yang tidak membutuhkan, ya tidak ada gunanya kamu berbuat kebaikan. Ya ada, tapi sedikit. Tapi kalau kita berbuat untuk orang yang paling membutuhkan, itu yang bermanfaat besar. Nah, kenapa kita harus mengupayakan menggunakan kemerdekaan untuk kebaikan? Karena keluhuran kebebasan itu sendiri, dan keluhuran kebebasan itu tertulis dalam Gaudium et Spes artikel 17, salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua. Adapun manusia hanya dapat berpaling kepada kebaikan bila ia bebas. Nah, selama kita tidak bebas, kita tidak bisa berpaling kepada kebaikan. Percayalah. Poin kedua, kebebasan itu oleh orang-orang zaman sekarang sangat dihargai serta dicari penuh dengan semangat. Untuk hal ini kita bersyukur, kita senang karena ada orang-orang yang masih bersemangat mencari kebebasan. Tetapi masalahnya, lihat poin 3. Tetapi sering pula orang-orang mendukung kebebasan dengan cara yang salah dan mengartikannya sebagai kesewenang-wenangan untuk berbuat apapun sesuka hatinya, juga kejahatan. Di satu sisi kita prihatin karena di antara orang-orang yang bersemangat mengupayakan kemerdekaan sejati, masih ada orang-orang yang sewenang-wenang
mengartikan kebebasan untuk kepentingan dirinya. Sedangkan kebebasan yang sejati merupakan tanda yang mulia, gambar Allah dalam diri manusia. Sebab Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri, supaya ia dengan sukarela mencari penciptanya dan dengan mengabdi kepadanya secara bebas. Kenapa gambar Allah dalam diri manusia? Karena Allah itu adalah kehendak bebas. Dia menciptakan manusia dengan kehendak bebasnya, dan manusia mendapati kehendak bebas. Maka manusia itu adalah gambaran diri Allah, meskipun tidak penuh. Nah, Allah itu bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Kenapa? Karena justru kehendak bebasnya Allah, karena kebaikan Allah, Allah tidak mau mengintervensi hidup manusia. Kalau Allah mengintervensi hidup manusia, dia kehilangan kemahabaikannya. Saking maha baiknya, sampai dia tidak bisa mengekang manusia. Bagi Allah sebenarnya mudah untuk membuat seluruh penghuni bumi ini takluk dan tunduk hanya kepadanya. Bisa, kalau dia maha bisa. Seluruh manusia otomatis harus ditaklukkan oleh Allah. Allah bisa. Tapi, apakah demikian Allah? Enggak. Karena dengan begitu, dia sudah bukan Allah lagi. Dia kehilangan kealahannya. Karena dia mengintervensi. Artinya, membuat orang lain itu seperti yang Allah kehendaki. Aku membuat orang lain seperti kehendakku, dan aku bisa dan aku melakukan. Artinya apa? Aku mementingkan diriku sendiri. Itu. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap stay at home. Jaga kesehatan. Makan teratur. Tidur teratur. Dan jangan lupa bahagia. Matur nuwun. Thank you. Salam Omah Diskusi.